Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Dunia Mistis FM. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Pocong Gantung. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Oke teman-teman, mau tahu seperti apa kisahnya? Langsung saja masuk ke ceritanya. Yen surup wes teko, ndang tutupen kabeh lawang omah ndiko, poro bocah melebu omah, mubeng omah sawur uyah, ojo lungguh nisor kayu yen dedemit podo melayu. Jika waktu maghrib menjelang, tutup semua pintu rumahmu, anak-anak segera ajak masuk ke dalamnya, tabur garam di sekitarnya dan jangan duduk di bawah kayu agar dedemit segera pergi. Sore itu setiap waktu maghrib datang kata-kata tersebut selalu terdengar pelan saling bersautan dari setiap rumah warga. Bukan tanpa alasan karena semua warga pun tahu jika saat itu Kampung Kidul Kubur sedang geger dengan adanya teror pocong yang bisa dikatakan sangat berbahaya. Tidak hanya satu atau dua, pocong yang dilihat oleh warga bisa mencapai puluhan yang naasnya. Jika sampai ada orang yang melihat dan sampai terkena air liurnya, orang tersebut hanya punya waktu sekitar 7 hari sebelum dia menjadi bagian dari mereka. Dan tahukah kalian, teror pocong tersebut kabarnya berjalan hingga 1000 hari atau bisa dikatakan kurang lebih sekitar 3 tahun lamanya. Semua itu memang tidak bisa dihentikan dan tidak bisa dicegah karena pada kenyataannya teror tersebut memang diselimuti oleh dendam, kutukan dan kekuatan ilmu hitam. Rumah Darmo, Kampung Kidul Kubur. Bagaimana mas, sudah ada tanda-tanda apa belum? Pikiranku semakin gak enak nih. Bapak sudah diam saja gak bergerak, ucap Lasmi pelan. Jangan mikir yang tidak-tidak, ayo terus berdoa, semoga semuanya baik-baik saja, sahut Kuncoro dengan raut wajah yang semakin lama sudah terlihat semakin muram. Namun anehnya, tubuh Darmo yang sebelumnya hanya diam dan terasa dingin, malam itu tiba-tiba bergerak perlahan. Darmo lirih memanggil anaknya, Lasmi. Mendengar hal itu, dengan sigap Lasmi seketika mendekati tubuh ayahnya lalu mulai memegang tangannya dengan besar harapan agar ayahnya tersebut segera baik-baik saja. Iya pak, Lasmi di sini kok, Lasmi gak kemana-mana, yang kuat ya pak, bapak harus kuat, katanya bapak ingin gendong cucu dulu, ucap Lasmi menguatkan perasaan Darmo yang bisa dikatakan malam itu Darmo sedang dalam puncak kesakitannya. Dan tanpa menjawab perkataan Lasmi, malam itu Darmo hanya tersenyum dengan sesekali meneteskan air mata menandakan, jika Darmo sedang menahan rasa sedih yang sangat luar biasa. Hingga akhirnya, seperti biasanya karena Darmo yang sudah terlihat kembali memejamkan mata, malam itu Lasmi akhirnya mulai beristirahat tepat di bawah ranjang Darmo dengan maksud agar posisi Lasmi tetap dekat dengan ayahnya ketika Darmo membutuhkan apa-apa. Dan karena kamar tidur Darmo yang terbilang cukup sempit, akhirnya membuat Kuncoro tidak bisa menemani istrinya tidur di bawah ranjang Darmo yang akhirnya membuat Kuncoro harus tidur di ruang tamu. Begitu juga dengan Kuncoro, malam itu dia juga beristirahat di kursi yang ada di ruang tamu rumah Darmo dengan kondisi badan yang mulai lelah karena selain harus menjaga Darmo ketika malam tiba, di siang harinya Kuncoro harus tetap pergi bekerja. Singkat cerita, tepat sekitar pukul 1 dini hari, Kuncoro yang sebelumnya tertidur lelap waktu itu tiba-tiba terbangun karena dia mendengar suara langkah kaki yang semakin lama sudah terdengar semakin dekat. Mendengar hal itu, Kuncoro seketika membuka matanya dan melirik ke sana kemari dengan mulut yang memanggil Lasmi. Dek, kamukah itu? Ucap Kuncoro pelan dengan tidak bangkit dari tidurnya. Karena tak kunjung mendapat jawaban, akhirnya Kuncoro bangkit dari tidurnya dan menoleh ke sana dan kemari untuk mencari sumber suara langkah kaki yang sudah mengganggu sedari tadi. Dan disitulah, perasaan Kuncoro yang sebelumnya tenang waktu itu seketika sangat tegang.
Jantung yang sebelumnya berdetak pelan pun malam itu seketika berdetak dengan sangat kencang diiringi tubuhnya yang sudah bergetar tidak karuan. Bagaimana tidak dengan mata kepalanya sendiri waktu itu dia melihat Darmo yang sebelumnya sakit dan tidak bisa bangun dari tidurnya, waktu itu benar-benar terlihat berjalan dengan santainya. Dan tidak hanya berjalan, saat itu Darmo terlihat berhenti di salah satu almari yang ada di rumahnya dan terlihat mengambil seutas tali dan beberapa benda yang tidak bisa dilihat jelas oleh Kunchoro. Dan di situ, karena Kunchoro menganggap jika Darmo tidak menyadari jika Kunchoro telah memperhatikannya, akhirnya dengan perlahan Kunchoro pun kembali berbaring dengan terus menatap semua aktivitas Darmo. Loh, itu kan Bapak, kok bisa jalan sih, aneh banget. Bukannya Bapak sudah tidak mampu bangun dari ranjang ya, pikir Kunchoro dalam hatinya. Singkat cerita, setelah terlihat berhenti sejenak dan mengambil sesuatu di dalam almari. Kampung Kidul Kubur, pukul 1.35, dini hari. Ayo kita pulang saja, capek aku kalah terus, ucap Giman dengan mulai mengajak semua teman temanya pulang. Halah baru main sebentar kok ngajakin pulang, mumpung kartuku bagus ini, ucap salah satu teman Giman dengan terus menatap kartu yang ada di tangannya. Karena Giman yang sudah tidak kuat lagi menahan rasa kantuknya. Akhirnya Giman pun memutuskan untuk pergi dari pos ronda tersebut seorang diri. Tapi anehnya, beberapa lama setelah Giman berjalan, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara tangisan yang terdengar dari kejauhan. Karena penasaran, akhirnya Giman pun berjalan mengikuti sumber suara tersebut yang setelah didengar dengan lebih teliti lagi, sumber suara tangisan berasal dari balik pohon beringin yang ada di tengah kampung Kidul Kubur tersebut. Dan sesampainya Giman di sumber suara tangisan tersebut, mata Giman seketika terbelalak, jantungnya berdetak kencang dengan tubuh yang sudah terus bergetar ketakutan. Bagaimana tidak, malam itu dengan mata kepalanya sendiri. Giman melihat adanya sosok pocong yang terlihat sedang berdiri sambil mengenakan tali tambang di bagian lehernya. Dan tidak hanya itu, setelah dilihat dengan lebih teliti lagi, wajah sosok pocong tersebut adalah wajah dari Darmo, salah satu warga kampung Kidul Kubur. Karena raut wajah yang sangat menyeramkan, Giman pun tak kuasa menahan rasa takutnya dan dia pun seketika berlari pulang ke rumahnya dengan perasaan yang sudah tidak lagi bisa jika harus diceritakan. Ya Allah, pocong, 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 ucap Giman terbata-bata. Dan sesampainya Giman di rumahnya, dia pun seketika menceritakan kepada istrinya apa yang sudah dia lihat sebelumnya. Tapi sayangnya, bukannya dikabarkan oleh istrinya, Giman hanya disuruh diam agar warga kampung Kidul Kubur tidak kembali resah seperti sebelumnya. Sudah Pak, diam saja, kasus pocong di kampung ini sudah lama tidak terdengar. Kalau Bapak cerita ke orang-orang, kampung kita akan sepi lagi dan semua warga jadi resah. Tutup istri Giman jelas. Rumah Darmo, kampung Kidul Kubur. Pukul 7. Keesokan harinya, karena sudah tidak tahan jika harus menahan semuanya, akhirnya Kunchoro langsung membicarakan hal tersebut kepada istrinya. Dek, sini deh, aku mau ngomong, ucap Kunchoro memanggil Lasmi yang pagi itu baru saja bangun dari tidurnya. Ada apa Mas? Jawab Lasmi. Kamu yakin Bapak itu sakit beneran? Ucap Kunchoro memulai obrolan. Hah? Maksudnya bagaimana? Sahut Lasmi yang sepertinya terkejut dengan ucapan Kunchoro. Kemarin malam aku lihat Bapak kamu keluar dari kamar dan jalan dek. Malahan aku lihat Bapak kamu berhenti di depan lemari seperti sedang mengambil tali dan sesuatu, ucap Kunchoro sambil sesekali melirik ke arah Darmo yang memang masih tertidur pulas. Naco kamu, Bapak itu usianya sudah 90-an, jangankan berjalan. Bangun saja beliau sudah kesulitan kok. Mungkin kamu kemarin mimpi, ucap Lasmi dengan dia yang terus saja berjalan ke arah dapur rumahnya dengan sama sekali tidak menghiraukan ucapan Kunchoro. Di situ, dengan diam Kunchoro terus memperhatikan posisi tidur Darmo sejenak. Lalu dia pun akhirnya pergi mandi lalu bekerja begitu saja dengan tidak lagi memikirkan semuanya. Pukul 17.40 Kampung Kidul Kubur.
Yen surup wes teko ndang tutupen kabeh lawang omah ndiko, poro bocah melebu omah, mubeng omah sawuren uyah. Ojo lungguh nisor kayu ben dedemit podo melayu. Lirih suara yang terdengar dari mulut Darmo yang waktu itu terdengar oleh Lasmi. Apa pak, bapak ngomong apa? Lasmi gak dengar, ucap Lasmi dengan posisinya yang lebih didekatkan ke arah tubuh Darmo. Suamimu apa sudah sampai di rumah? Ini sudah maghrib, kok tumben jam segini belum pulang, kamu tahu kan cerita di kampung ini? Ucap Darmo pelan. Sepertinya masih di jalan pak, ya namanya kerja di luar kampung mungkin sekarang dia masih perjalanan pulang. Iya Lasmi tahu, tadi Lasmi juga sudah bilang kalau Mas Kuncoro pulang ke sorean Lasmi suruh mampir di rumahnya Prapto dulu. Terus abis isya Lasmi suruh lanjut pulang, sahut Lasmi menenangkan bapaknya tersebut. Dan tanpa menjawab ucapan Lasmi, Darmo malam itu hanya diam sambil sesekali memperhatikan wajah Lasmi. Singkat cerita waktu pun berlalu begitu saja. Tepat sekitar pukul 21, Kuncoro yang biasanya sudah pulang dan duduk bersamanya, malam itu dia tidak kunjung pulang. Lasmi yang sebelumnya tenang, waktu itu tentu saja seketika kebingungan karena dia pun tahu. Cerita tentang teror pocong gantung waktu itu juga menjadi momok tersendiri di kampungnya. Dan karena Lasmi melihat keadaan Darmo yang sudah terlelap dalam tidurnya, akhirnya Lasmi memutuskan untuk keluar dari rumahnya dan mencari Kuncoro ke rumah Prapto. Mending kulihat di rumah Mas Prapto saja, mumpung bapak sudah tidur. Gak apa-apa kali ya aku tinggal sebentar. Mas Kuncoro ini pasti sekarang ada di rumah Prapto. Kan di kampung ini cuma Mas Prapto teman kerjanya, ucap Lasmi dengan dia yang mulai berjalan pergi meninggalkan rumahnya dan menuju ke arah rumah Prapto. Tapi sayangnya, baru saja Lasmi sampai di depan rumahnya. Lasmi tiba-tiba mencium aroma bunga melati yang tercium dengan cukup kuat baunya. Tidak hanya bunga melati, malam itu di depan rumahnya Lasmi juga mencium beberapa aroma kemenyan yang dia pun juga tidak tahu dari mana asalnya. Dan tanpa memperdulikan semuanya, Lasmi terus saja berjalan meninggalkan rumahnya dan menuju rumah Prapto yang memang terletak cukup jauh jaraknya. Dan disitulah, belum sampai Lasmi di rumah Prapto, Lasmi tiba-tiba melihat adanya Kuncoro dan sekitar 4 warga lainnya yang terlihat sedang warawiri di jalanan yang ada di sekitar kampungnya. Mengetahui semua itu, Lasmi seketika menghampirinya dengan perasaan kesal sekaligus terheran-heran dengan sikap Kuncoro yang selesai kerja bukannya langsung pulang, malah terlihat keluyuran bersama para warga. Ya Allah Mas, kamu ini bukannya pulang dulu kok tambah warawiri di sini, ucap Lasmi kencang menyapa Kuncoro dan beberapa warga. Bapak di mana hei? Bapak di mana? Sahut Kuncoro kencang. Loh, Bapak ya di rumah. Ada apa kok malah tanyain bapak yang sudah gak bisa kemana-mana, jawab Lasmi. Mendengar ucapan Lasmi, Kuncoro dan beberapa warga tersebut seketika berjalan cepat ke arah rumah Darmo dengan tangan Lasmi yang juga diseret oleh Kuncoro. Ayo, ayo, Pak Darmo ada di rumah, teriak Kuncoro. Ada apa sih ini aku kok bingung, ucap Lasmi kencang. Dan tanpa menjawab ucapan Lasmi, Kuncoro terlihat tegang dengan tatapan matanya yang terus menatap jalan dengan langkah kakinya yang semakin cepat ke arah rumah Darmo. Puncaknya sesampainya di rumah, Lasmi yang sebelumnya terlihat paling kebingungan waktu itu seketika menjerit tidak karuan. Kalau kita ikut pindah, kita mau pindah kemana? Kita dulu pendatang, kalau kita balik ke Jawa Tengah, sayang rumahnya, bapak sudah susah-susah bangun rumah ini. Apapun yang terjadi, aku gak akan pindah, aku akan temukan siapa dalang di balik fenomena pocong gantung ini dan ku buat kampung ini kembali nyaman. Aku tidak terima mas bapakku meninggal dengan cara seperti itu, ucap Lasmi jelas. Dan tanpa menjawab ucapan Lasmi, waktu itu Kuncoro hanya diam sambil sesekali menatapi wajah istrinya tersebut. Waktu itu sebelum bapak meninggal kamu gak pulang-pulang itu kamu kemana? Imbuh Lasmi menanyakan. Sebenarnya malam itu aku dan Prapto lihat Pak Darmo sudah jadi pocong dek, ucap Kuncoro lesu. Hah? Maksudnya? Sahut Lasmi. Jadi begini,
Malam itu ketika perjalanan pulang, aku dan Prapto lihat Pak Darmo sudah meninggal dalam posisi tubuhnya sudah menggantung di pohon beringin tengah kampung. Tapi anehnya ketika aku tinggal cari bantuan, sosok pocong bapak sudah tidak ada. Yang ada di pohon beringin hanya talinya saja. Terus aku kebingungan cari bapak di mana. Taunya kamu tiba-tiba datang dan bilang kalau bapak di rumah. Dan begitulah, setelah kita sampai di rumah, ternyata bapak sudah menggantung di situ. Terang Kuncoro dengan dia yang menunjuk ke arah kayu yang ada di teras rumahnya tersebut. Jadi sebelum kita lihat bapak meninggal di sini, kamu lihat bapak sudah gantung di tempat lain. Tanya Lasmi penasaran. Benar dek, aku dan Prapto malam itu saksinya. Dan ingat gak kamu, di malam sebelum bapak meninggal aku juga sempat melihat bapak mengambil sebuah tali di almari rumah. Bagaimana menurutmu, ucap Kuncoro. Semua ini pasti ada dalangnya, gak mungkin bapak lakuin semua itu sendirian. Pasang tali ke kayu, masang kain kafan di tubuhnya sendiri dan sebagainya. Pasti ada orang yang sengaja menggantung bapak. Kalau gantung diri memang bisa dilakukan sendiri, tapi kalau gantung diri dengan mengenakan kain kafan sepertinya susah jika dilakukan sendirian. Ucap Lasmi sambil memikirkan kejadian yang menimpa orang tuanya tersebut. Tapi sayangnya, belum selesai mereka mengobrol di depan rumahnya, mereka tiba-tiba mendengar suara beduk yang menandakan jika sore itu azan maghrib hampir tiba. Dan di saat itulah, Lasmi tiba-tiba mendengar suara pelan yang jika didengar dengan lebih teliti lagi. Suara tersebut seperti suara almarhum Darmo, orang tuanya. Yen surup wes tekondang tutupen kabeh lawang omah ndiko, poro bocah melebu omah, mubeng omah sauren uyah, ojo lungguh nisor kayu ben dedemit podo Melayu. Mendengar hal itu, Lasmi seketika terdiam, jantungnya berdetak cepat dengan tubuhnya yang mulai bergetar dengan cukup kencang. Waduh, sepertinya itu suara bapak deh, ucap Lasmi dengan dia yang seketika menoleh ke kanan dan ke kiri. Kamu kenapa dek? Ayo masuk rumah dek, sudah surup, ajak Kuncoro. Dan dengan tidak sekalipun bergerak Lasmi tetap duduk sambil tersenyum pelan ke arah Kuncoro. Kamu masuk saja dulu. Aku mau di sini saja, terang Lasmi. Dan dengan tidak menaruh sedikitpun kecurigaan, sore itu Kuncoro terlihat masuk ke dalam rumah dengan dia yang terlihat bersiap hendak mendirikan sholat maghrib di rumahnya. Di situ, Lasmi rupanya sengaja tidak masuk ke dalam rumahnya karena dia ingin membuktikan jika ucapan ayahnya tersebut tidak dilakukan. Dari dulu ayah sering nyuruh aku masuk rumah kalau waktu maghrib tiba. Dan aku juga disuruh untuk menabur garam di sekitar rumah. Tapi sekarang aku tidak akan melakukannya, aku akan diam di sini dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Siapa tahu dengan aku begini aku akan mengetahui apa yang terjadi di kampung ini, ucap Lasmi sambil pandangannya yang terus saja mengarah ke sana dan ke sini. Tapi sayangnya, sudah hampir 3 jam dia duduk di teras rumahnya tidak ada keanehan satupun yang terjadi. Keadaan rumah maupun kampungnya tetap sepi dengan tidak ada tanda-tanda kejadian aneh, dan puncaknya setelah sore itu, hampir setiap sore Lasmi selalu melanggar semua perintah orang tuanya dahulu. Dia sama sekali tidak pernah menabur garam, masuk ketika maghrib yang pada intinya, semua pantangan yang pernah dikatakan oleh almarhum orang tuanya benar-benar diabaikan begitu saja. Hingga akhirnya hari itu pun tiba. Kampung Kidul Kubur pukul 21.30. Terjadi di kampungnya tersebut. Bahkan jika boleh dibilang, sosok pocong gantung tersebut bisa dikatakan masih baru dengan kain kafannya yang terlihat masih putih bersih lengkap dengan bau melatinya yang masih tercium wangi. Mengetahui semua itu, Lasmi pun seketika menjerit, dia ketakutan dengan mulutnya yang terus saja berteriak meminta pertolongan. Ditambah, ketika badan pocong gantung tersebut memutar, perasaan Lasmi seolah semakin terkejut karena saat itu. Wajah dari pocong gantung itu adalah Prapto yang tidak lain dan tidak bukan, Prapto adalah teman kerja suami Lasmi. Dan dengan tidak kuat lagi menahan rasa takutnya, Lasmi pun berteriak kencang dengan seketika berlari ketakutan. Tolong, teriak Lasmi berulang-ulang.
Hingga akhirnya, setelah beberapa lama Lasmi berteriak, Lasmi akhirnya ditenangkan oleh beberapa warga yang waktu itu mendengar teriakan Lasmi. "Ada apa Mbak? Mbak Lasmi kenapa?" ucap warga satu persatu yang waktu itu sudah bergerombol menolong Lasmi. "Saya lihat pocong gantung Pak," jawab Lasmi terbata-bata. Mendengar hal itu, para warga seketika diam, mereka terlihat terkejut. Dengan tatapan matanya yang saling melihat satu sama lain. "Loh Mbak Lasmi, di mana Mbak pocong gantungnya? Mbak tahu siapa wajah pocong gantungnya?" ucap Prapto yang ternyata Prapto juga berada di salah satu kerumunan warga tersebut. Melihat adanya Prapto, Lasmi seketika diam, tubuhnya semakin bergetar dengan jantung yang sudah semakin berdetak kencang. Dan dengan tidak menjawab pertanyaan Prapto, akhirnya Lasmi pun berlari pulang ke rumahnya dengan terus menangis begitu saja. Begitu juga dengan para warga, setelah mendengar cerita Lasmi, para warga seketika menyisir kampung Kidul Kubur untuk mencari keberadaan pocong gantung yang sudah dilihat Lasmi sebelumnya. Tapi anehnya, sudah beberapa lama warga menyisir kampung. Warga tidak berhasil menemukan adanya pocong gantung yang sudah dilihat Lasmi. Malam itu, keadaan kampung benar-benar tetap sepi dengan sama sekali tidak ada tanda-tanda adanya pocong gantung. Mungkin Mbak Lasmi mengigau, kan orang tuanya dulu meninggal gantung diri. Jadi apa yang tadi dia katakan sepertinya tidak ada dan semuanya hanya perasaannya saja, ucap salah satu warga yang saat itu ikut menyisir kampung Kidul Kubur. Di sisi lain, sesampainya di rumah, Lasmi seketika menceritakan apa yang dia lihat tersebut kepada Kuncoro. "Aku tadi lihat Prapto gantung diri di pohon beringin tengah kampung Mas," ucap Lasmi tanpa basa-basi. Di situ dengan keadaan yang masih mengantuk, Kuncoro seketika terkejut karena dia mendengar cerita Lasmi. "Hah? Yang benar kamu?" jawab Kuncoro terkejut. "Iya Mas, tapi kok aneh ya, pas aku teriak minta pertolongan aku malah ditolong Prapto yang kulihat dalam keadaan sehat dan bugar," terang Lasmi menambahkan. Mendengar hal itu, Kuncoro terlihat hanya diam. Dia melamun dengan pandangannya yang juga terlihat kosong. Dan dengan mencoba tidak terlalu memikirkan semuanya. Akhirnya mereka pun beristirahat dengan perasaan yang tentu saja masih sangat keheranan dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Keesokan harinya, Kuncoro dikejutkan dengan kabar sakitnya Prapto yang membuat dia harus tidak masuk bekerja seperti biasanya. Tidak sekedar sakit biasa, Prapto pagi itu tiba-tiba terlihat demam keras hingga dia tidak bisa bangun dari tidurnya. Mengetahui semua itu, pikiran Kuncoro rasanya sudah semakin tidak karuan. Selain Prapto ini adalah sahabat baiknya, dia juga ingat kata istrinya jika semalam dia melihat Prapto gantung diri di pohon beringin di tengah kampungnya. Apa ini tanda-tandanya? Pikir Kuncoro dengan terus melihat kondisi Prapto yang semakin mengkhawatirkan. Dan dengan mencoba menemaninya sesaat, Kuncoro pagi itu berpesan kepada Ningsih, istri Prapto untuk terus menjaga Prapto. "Jaga terus suamimu, aku punya firasat tidak enak," terang Kuncoro pelan. "Maksudnya bagaimana Mas?" sahut Ningsih penasaran. "Sudah nurut saja, awasi terus Prapto jangan sampai kamu tinggal sendirian ya, nanti kalau aku pulang kerja, aku akan mampir ke sini lagi," imbuh Kuncoro menambahkan. "Iya Mas, terima kasih," jawab Ningsih pelan. "Yen surup wes teko, ndang tutupen kabeh lawang omah ndiko. Poro bocah melebu omah, mubeng omah sawur uyah. Ojo lungguh nisor kayu yen demit podo melayu." Ucap Kuncoro pelan dengan dirinya yang terlihat mulai pergi meninggalkan Prapto yang pagi itu dalam keadaan demam tinggi. Mendengar ucapan Kuncoro, Ningsih seketika terkejut. Tatapan matanya penasaran dan kaget karena sepertinya, Ningsih juga paham apa yang sudah diucapkan oleh Kuncoro tersebut. Dan dengan tidak melanjutkan obrolan mereka, pagi itu akhirnya Kuncoro pergi meninggalkan Prapto dan Kuncoro pun akhirnya bekerja seperti biasanya. 7 hari kemudian, benar sekali, Prapto ditemukan meninggal dunia dengan cara gantung diri di kebun belakang rumahnya.
Berita tentang kematian Prapto tentu saja kembali membuat heboh warga kampung dengan mereka yang mulai mengaitkan semuanya dengan keluarga Lasmi yang notabene, tepat 7 hari sebelumnya, warga kampung sempat dihebohkan dengan kesaksian Lasmi, yang mengaku sempat melihat adanya sosok pocong-pocong gantung di tengah kampung. Meski waktu itu sosok pocong gantung tidak ditemukan, namun para warga beranggapan jika sebenarnya Lasmi sudah mengetahui jika sosok pocong gantung tersebut adalah Prapto. Hal itulah yang akhirnya membuat Ningsih seketika mengunjungi rumah Lasmi dan Kuncoro tepat di 40 hari setelah kematian Prapto. Kidul kubur pukul 19. Meninggal dalam keadaan menggantung. Ada yang di pohon beringin, ada yang di teras rumah, ada di pohon jambu dan ada juga yang di pohon besar pinggir jalan utama kampung. Mengetahui semua itu, warga kampung seketika menangis terseduh-seduh karena ketakutan jika selanjutnya keluarga mereka lah yang akan menjadi korban. Dan puncaknya, setelah semua korban dikumpulkan, akhirnya mereka pun memulangkan korban ke rumahnya masing-masing lalu mendoakannya. Yang menemukan semua korban ini pertama kali adalah Giman. Dia mengaku melihat banyak sekali pocong yang bergantungan, namun setelah Giman memanggil bantuan, pocong yang benar-benar ada hanya 7 orang. Petik 2, ucap salah satu warga yang saat itu ikut membantu membereskan jenazah-jenazah tersebut. Benar Pak, saya yang pertama kali melihatnya. Sebenarnya mereka ini kenapa Pak, siapa dalang di balik kejadian ini? Karena menurut saya, semua ini tidak mungkin dilakukan sendiri. Masak ada orang mau gantung diri masih sempat memakai kain kafan, sahut Giman yang waktu itu juga penasaran. Mereka dirasuki roh jahat penunggu kampung ini, dan semua ini tidak bisa dihentikan. Kitalah yang memang harus pergi dari sini. Sudah lama kita menutupi semua cerita ini agar orang luar kampung tidak takut berkunjung kemari. Tapi saya rasa ini sudah yang terakhir. Besok saya akan pergi untuk mencari bantuan keluar kampung agar semuanya bisa segera teratasi. Ucap Pak Prabu dengan pandangannya yang terus saja menatap ke arah 7 jenazah pocong yang sudah diatata berjejer tersebut. Giman, tolong semua jenazah ini kita bawa ke keluarganya masing-masing. Besok kita akan makamkan bersama-sama, ajak Pak Prabu pelan. Di keesokan harinya, akhirnya semua korban tersebut dimakamkan secara serentak dengan penuh isak tangis haru. Puncaknya kabar fenomena pocong gantung tersebut akhirnya menyebar hingga keluar kampung. Kampung Kidul Kubur yang sebelumnya menyimpan rapat fenomena tersebut pada akhirnya membukanya dengan maksud ingin mencari bantuan kepada warga luar agar tidak terjadi korban selanjutnya. Namun sayangnya, sudah beberapa kali ada warga luar yang masuk untuk melihat keadaan kampung. Mereka terlihat pasrah menandakan jika fenomena tersebut benar-benar tidak bisa dihentikan. Satu-satunya cara agar semuanya berhenti adalah semua warga harus pindah dari tempat tersebut karena pada dasarnya, di tanah tempat kampung Kidul Kubur tersebut berdiri adalah tanah kuburan yang dimana, di bawah tanah tersebut ada banyak kuburan orang yang sengaja diratakan. Jalan satu-satunya semua warga memang harus direlokasi, sekeras apapun kita berusaha, hasilnya akan sia-sia karena tanah ini memang tanah kuburan yang memang tidak seharusnya dijadikan tempat tinggal atau perkampungan. Meski terletak agak jauh, kampung Kidul Kubur ini sebenarnya masih dalam satu wilayah dengan pemerintahan kampung Sumber Waras. Jadi tanah ini sebenarnya juga masih hak dari warga kampung Sumber Waras. Untuk itu kami memutuskan untuk merelokasi warga kampung Kidul Kubur dan meratakan kembali tanahnya agar bisa digunakan sebagai pemakaman seperti dulu lagi, ucap salah satu perangkat kampung Sumber Waras yang saat itu terlihat menangani kasus yang ada di kampung Kidul Kubur. Singkat cerita karena penduduk kampung Kidul Kubur yang memang kebanyakan adalah pendatang, waktu itu mereka akhirnya dipulangkan ke daerahnya masing-masing dengan bantuan pemerintah kampung Sumber Waras dan kecamatan. Dan sejak saat itulah, akhirnya kampung Kidul Kubur benar-benar diratakan dengan tanah yang selanjutnya, komplek pemakaman tersebut diperluas sebagaimana mestinya. Kini,
Yang tersisa dari cerita Kampung Kidul Kubur hanyalah sebuah gapura kecil di tengah pemakaman yang menjadi tanda dulu di tengah pemakaman tersebut ada sebuah perkampungan dengan fenomena pocong gantungnya. Saat ini meski sering kali banyak penampakan yang terjadi di area pemakaman seperti adanya perkampungan dan pocong yang terlihat bergantungan, warga menganggap jika semua itu adalah hal yang biasa selama mereka tidak mengganggu manusia yang tinggal di kampung sekitarnya.